Oke, jadi di video kali ini gue pengen ngajak lo untuk berbincang-bincang mengenai rekomendasi handphone murah meriah muntah. Khususnya di video kali ini adalah edisi budget hampir 2 juta, yang dimana artinya budget 1 jutaan ke atas sekian lah. Nah, kira-kira iPhone mana sih yang pilihannya paling nikmat untuk dibeli ya kan? Yang nikmat itu dalam artian baterainya enak, modelnya enak, sesuai sama pemakaian lu ya kan, kebiasaan kita pakai handphone. Nah, coba lo tonton dulu video sampai habis, dan balik lagi, ini cuma sekedar video pengingat aja, dan gue yakin lo semua penonton-penonton gue nonton di video ini udah pada tahu lah kira-kira iPhone mana ini fiturnya ini lebih ke remind ya, video pengingat kembali gitu untuk dari segi fitur dan lain-lain. Handphone yang bakal gue rekomendasiin ini udah sering banget gue bahas, dan ini juga handphone lama, dan gue yakin review dan lain-lain itu udah betaburan, dan gue yakin udah pada tahu dengan handphone yang gue sebutin ini, melainkan ini hanya video pengingat saja. Nah, untuk yang pertama, menurut gue iPhone yang paling worth it untuk dibeli adalah iPhone SE generasi pertama. Why di iPhone SE the first generation? Kenapa iPhone SE generasi pertama? Karena menurut gue ini adalah salah satu pilihan iPhone termurah yang menurut gue paling manusiawi lah buat dibeli. Kalau di budget 1 jutaan, di bawah 1,5 juta, lu pilih iPhone, salah satu lu dapat iPhone SE generasi pertama ini. Bang, kenapa nggak iPhone 6? Nah, jadi gini, kalau lu beli iPhone 6, ini bentar lagi kita mau rilis, gue lagi, bukan. Bentar lagi Apple mau rilis iOS terbaru ya kan, mau rilis device terbaru, otomatis bakal banyak updatean iOS, dan minimal menurut gue required equipment untuk iOS itu minimal 15 lah untuk pemakaian setahun sampai 2 tahun ke depan. Kalau iPhone 6 yang lu pilih itu untuk pemakaian jangka pendek masih bisa, cuman untuk pemakaian setahun 2 tahun itu kayak ya udah, nanti bakal banyak apps-apps berat-berat yang bakal nggak bisa di-download sama di iPhone 6. That's why menurut gue rekomendasi termurah jatuh di iPhone SE generasi pertama, dengan segala pengorbanan yang harus lu alamin, contohnya kayak baterainya kurang gimana gitu, terus sama ukurannya terlalu kecil. Tapi balik lagi, kalau lu merasa nyaman ya sok lah. Jadi menurut gue untuk pilihan paling murah di tahun 2022 menurut gue ya, yang benar-benar manusia yang memanusiakan. Anjir, gue ngomong apa sih, pokoknya yang paling cheapable tapi yang paling masih bisa dipakai banget ya, menurut gue adalah iPhone SE generasi pertama. Percuma lo beli handphone tapi nggak bisa kepake kan, buat apa gitu, mendingan gak usah beli HP gitu. Dan menurut gue iPhone SE generasi pertama ini masih kepake banget, karena ini iOS 15 yang dimana untuk setahun 2 tahun masih bisa lah apps-apps berat di download di iOS 15, jadi nggak usah khawatir. Dan sekali lagi, ini video sambil ngiklan cuy, ini video 100% promo dikit-dikit gitu, tipis-tipis. Buat yang pengen iPhone SE generasi pertama, gue jual kode online shop gue, linknya bakal gue taruh di deskripsi buat yang pengen beli. Dan pilihan kedua jatuh di iPhone 6s generasi 6s ini. Ribet ya gue ngomong. Untuk lu yang pengen sedikit lebih besar, gue lebih saranin lu pilih iPhone 6s, karena dengan iPhone 6s ini menurut gue di harga yang ya emang lebih mahal sih dari iPhone SE generasi pertama, tapi lu dapat benefit yang lebih, layar lebih besar, baterai lebih besar, dan lain-lain. Untuk spesifikasi dan kawan-kawan, gue ngebahas dari kamera aja kali ya. Untuk skor kamera, menurut gue handphone ini nggak ngecewain banget pada masanya, dan sampai saat ini ya lu bisa lihat sendiri skornya untuk pengetesannya dan lain ini, DxOMark juga bagus sampai saat ini. Kalau dibandingkan dengan Android sejutaan, kayaknya untuk video recording ini one of the best sih iPhone 6s. Dan ya, kayak yang tadi gue bilang, buat yang pengen, linknya gue taruh di deskripsi buat yang pengen beli 6s. Dan benefit yang lo dapat kalau lo beli 6s yang bisa gue jamin ya, karena gue user iPhone 13 Pro dan gue nyoba handphone ini sebelum gue review, jadi gue kayak bisa ngebayangin gitu. Yang bakal lo dapetin untuk pemakaian setahun 2 tahun, 6s masih nyanggupin, baterainya lebih baik ya kan dibandingkan iPhone SE yang pertama, cuman iPhone SE jauh lebih murah ya kan. Terus ya, kamera depannya menurut gue jauh lebih perfect ketimbang iPhone SE generasi pertama. Udah itu aja sih, selebihnya ya minor. Untuk speed dan lain-lain, kecepatan sama kayak iPhone SE generasi pertama. Oke, di pilihan terakhir menurut gue ada iPhone 7, iPhone 7. Untuk iPhone 7 ini menurut gue ini adalah salah satu iPhone yang paling perfection banget lah saat ini. Jadi kalau lo beli iPhone 7 ini, apa sih yang lo dapat? Nah gini, kalkulasinya gini, kalau lo beli
Android 1 jutaan ke atas yang seharga iPhone 7, lu bakal bisa dapat fitur-fitur yang banyak. Tapi kalau lu udah terjebak di ekosistem Apple dan lu tahu hasil video recording iPhone 7 itu bagus, coba lu lanjut videonya. Karena kalau ngomongin soal fitur dan kawan-kawan, baterai lebih besar dan lain-lain, Android banyak pilihannya ketimbang iPhone 7, ya kan? Secara ini MAH-nya aja 2000 pun orang nyampe cuy, nggak nyampe 2000 ya kan. Jadi ngomongin baterai performa, ya bullshit lah kalau bilang iPhone 7 tuh irit banget gitu. Kayak susah gitu dibilang gitu kan. Nah, untuk iPhone 7 kalau lo beli di tahun 2022, menurut gue dengan hadirnya nanti iOS 16, tidak terlalu terpengaruh terhadap performa iPhone 7. Lo tetap bakal bisa download banyak apps ke depannya. Ya meskipun dibatasin, tapi menurut gue untuk setahun 2 tahun, apalagi iOS 16 juga baru mau desas-desus ya kan, dan belum rilis secara blak-blakan banget. Jadi untuk app development pun masih kayak ngeraba-ngeraba gitu untuk iOS terbaru. Jadi ya masih ada space waktu lah, setahun 2 tahun untuk iPhone 7 masih leluasa lu pakai. Jadi nggak ada salahnya juga, apalagi iPhone 7 udah digoreng banget nih. Udah kayak ngep-ngepan gitu iOS terbaru, kayak nggak bisa dapat updatean, tapi ya harganya menurutku udah makin turun. Jadi iPhone 7 adalah one of the best karena chipsetnya masih ngebut. Kalau kita lihat dari spesifikasinya, untuk skornya ini iPhone 7 ini jauh lebih layak sih ketimbang Android bekas ya, Android bekas ataupun Android baru yang harga sejutaan. Jadi menurut gue kalau lo pengen sedikit upgrade kamera, upgrade ekosistem yang lebih smooth ya kan, upgrade performa ya, kalau lo lagi pakai Android yang harga di bawah sejuta, menurut gue iPhone 7 adalah pilihan layak yang bisa lo beli ya kan. Dan sekali lagi nih linknya gue taruh di deskripsi buat yang pengen beli iPhone 7. Dan pilihan terakhir menurut gue adalah iPhone 6s. Kenapa iPhone 6s adalah pilihan paling terakhir gue taruh? Karena secara dasar kalau lo beli iPhone 7 budget sejuta, 2 juta ke bawah, kalau lo dapetin yang the best performance ya cannot boy. Ya udah susah gitu. Tapi performa antara iPhone 7 dan iPhone 6s Plus menurut gue, ini gue bahas 6s Plus sekarang ya, itu kayak beda-beda tipis gitu. Tapi benefit yang ada di 6s Plus itu jauh lebih banyak benefitnya ketimbang yang ada di iPhone 7. Pertama gue ngomongin soal performa. Performa antara iPhone 7 dan 6s Plus itu kayak beda-beda tipis banget. Bahkan untuk pemakaian ringan hampir nggak berasa bedanya. Yang kedua, layar iPhone 6s Plus tuh jauh lebih gede daripada 7 biasa. Jadi menurut gue, lu kayak pengen banget handphone lu ngegantiin kerjaan lu dari laptop. Nah, layar besar itu bisa banget dipakai buat kerjaan ya kan. Dan yang terakhir, baterai performanya 6s Plus jauh lebih baik daripada iPhone 7. That's why menurut gue the best recommendation iPhone, ya kalau lu punya duit di bawah 2 juta, menurut gue pilihannya jatuh ke iPhone 6s Plus. Tapi balik lagi sih, antara iPhone SE generasi pertama, antara iPhone 6s, antara iPhone 7 dan iPhone 6s Plus yang tadi gue bahas, itu balik lagi ke lu ya kan, lu lebih milih yang mana. Tapi kalau gue sih, kalau ditanya, gue lebih prefer ke 6s Plus sih menurut gue. Tapi kalau buat performa, bener-bener ngandalin performa ya gue tetap pilih iPhone 7. Dan buat lo yang pengen iPhone yang gue sebutin tadi, linknya gue taruh di bawah. Buat lo yang pengen langsung ada di online shop gue. Dan yaudah, ini video rekomendasi sekalian iklan tipis-tipis. Ya udahlah, sampai sini video gue. Sampai jumpa di video berikutnya.